sepsis bisa menyebabkan kematian. Sepsis selalu diawali dari infeksi. Dan seringkali di fase akhir dari sepsis, dia hipoksia. Dan sepsis ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Selamat sore semuanya. Sore, semangat semua ya. Tadi sudah bahas seputar reptil. Ada salah satu pesan dari teman-teman komunitas reptil bahwa di mana-mana itu reptil pasti ada. Pada dasarnya reptil itu sebenarnya tidak ganas selama kita tidak mengganggu. Jadi kalau semisal teman-teman ketemu reptil, entah hewannya apapun itu, jangan sesekali diusik. Kalau mereka nggak diusik, mereka nggak manusia. Biasanya mereka nyerang karena mereka takut atau karena kita sakiti. Jadi seperti ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas lebih banyak tentang kucing, khususnya sepsis. Dan tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab juga, dan kita akan bagi-bagi hadiah. Ada beberapa hadiah yang akan kita bagikan, baik berupa voucher yang bisa digunakan di cabang Radian Pet and Care. Untuk area Tangerang, yang paling dekat dari sini ada sekitar 15 meter di ya. Ada klinik hewan Radian Pet and Care, seberangnya klinik Citra Sehat. Nanti bisa digunakan di sana. Bagi-bagi produk dari IEMS. Jadi secara cuma-cuma. Ini kalau diuangkan hampir 200.000. Jadi buat teman-teman nanti yang mau bertanya seputar hewan apapun itu, akan ada hadiah yang kita bagikan. Gampang kan ya syaratnya ya. Nanti akan ada password. Semisal teman-teman mau bertanya, passwordnya apa? Ketika saya bilang Radian Pet and Care, tinggal jawab together we care we share. Secara otomatis bisa langsung bertanya dan nanti dapat hadiah. Setuju ya? Mungkin sebelum kita membahas tentang sepsis, saya pingin ada 2 volunteer ke depan, otomatis dapat hadiah ini, bercerita seputar kucingnya yang sakit. Kita maju. Silakan maju, satu lagi. Maju, boleh, berdua. Mungkin bisa kenalan dulu ya. Kenalan temannya semua, namanya siapa, alamatnya di mana, nggak usah alamat lengkap. Terus setelah itu bisa sharing salah satu kasus kucingnya yang sakit, dan mungkin ada kejadian yang sampai nggak ketolong, semisal ada. Mungkin bisa sharing ke teman-temannya. Terima kasih dokter. Ya, sama. Perkenalkan, nama saya Rina, saya dari Garunas Karawaci. Oh, dekat dari sini ya. Ya. Dekat. Dan saya bergabung dengan Peta Cinta Education sudah kurang lebih 2 tahun. Dan alhamdulillah sudah banyak ilmu yang saya dapat di grup-grup dan komunikasi langsung juga. Dan sedikit banyaknya saya sudah tambah tahu cara menangani penyakit kucing yang ringan-ringan ya dok ya. Cuman ada satu kasus nih dok yang saya kemarin benar baru terjadi sama saya. Saya sehat, berusia 2,5 bulan. Itu malam sorenya masih tidur sama anak
itu nyenyak sekali. Nah tiba-tiba begitu setelah azan isya itu dia main keluar seperti biasa lari-larian. Tiba-tiba jam 8 langsung lemes, drop total. Oke, baik. Dan sangat singkat sekali waktunya, sampai itu dok saya sampai pertama penanganannya udah saya kasih coba minum dulu gitu ya, elus-elus kenapa tiba-tiba ngedrop, dan jam 10 langsung menghembuskan napas terakhirnya gitu. Baik. Ya sungguh sedih banget ya dok, karena kehilangan kucing kesayangan ibunya, dan itu apa gitu kan, ini kasus seperti ini baru saya temuin pertama kali. Ini kucing yang sangat sehat, sangat aktif, tiba-tiba langsung ngedrop dan langsung nggak ada tolong gitu. Oke, baik. Apakah itu dia makan sesuatu, saya tidak tahu, tapi karena itu kucing tidak pernah keluar. Kayaknya aman semua gitu kan, kepantau semua, tapi kok tiba-tiba seperti itu. Saya coba share di sini, dokter kan, gitu. Ini masalah penyebab kasus pertama saya ya. Saya belum bisa tanganin dok. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih sharingnya. Mungkin bisa geser. Olanya pindah, kita bisa geser lagi ya. Jadi teman-teman bisa ke sebelah sini juga ya. Jadi ini tadi ada salah satu sharing terkait kucingnya yang sakit. Kebetulan riwayatnya tidak diketahui secara pasti. Awalnya kelihatannya sehat, tiba-tiba kok kondisinya melemah, terus tiba-tiba meninggal. Mungkin yang kedua tadi volunteernya mana ini tadi ya, yang mau bercerita. Sebentar. Oke, mungkin bisa bercerita dulu sebentar. Oke. Terima kasih dokter. Selamat sore semuanya. Saya Ahmad dari Balaraja, Kabupaten paling ujung Tangerang. Ujung berarti ya. Ujung, lumayan jauh dari sini. Kebetulan saya juga punya cerita sedikit tentang kucing, yaitu kucing saya yang melahirkan dok. Jadi kucing saya itu melahirkan ternyata tidak langsung. Jadi sehari itu 1 ekor. Jadi hari ini 1, besoknya 1, besoknya lagi 1 sampai 4 hari berturut-turut. Nah itu yang mau saya tanyakan, apa ada kasus seperti itu umum atau tidak? Kalaupun umum biasanya karena apa gitu kan? Mungkin itu saja dari saya. Kucingnya akhirnya kucingnya sehat. Oke, baik. Terima kasih. Ini juga ada kejadian juga. Intinya kucingnya itu kok lahirannya nggak normal sampai berhari-hari, bahkan sampai 4 hari. Sebenarnya normal apa tidak? Sebelum saya jawab, ini masing-masing untuk volunteernya dapat hadiah. Ada 2 hadiah ya. Yang satu voucher ke klinik Raden Petenkir senilai 25.000. Jadi vouchernya dulu. Yang kedua ada hadiah dari IEMS. Terima kasih. Selamat. Nanti itu ya dapat hadiah. Nanti mungkin kita minta datanya sebentar. Mungkin nanti sama Mas Reva ya. Mungkin sini bisa foto bareng dulu. Oke, siap. Kapan lagi bisa foto sama dokter? Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Tadi udah ada 2 kejadian unik ya. Udah dramatis seputar kesehatan kucing. Dan buat teman-teman yang online juga nanti bisa bertanya, mau di akunnya Peta boleh, mau di akunnya Raden Peta. Jadi bebas. Yang bertanya nanti yang beruntung juga akan dapat hadiah. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang sepsis, dan sepsis itu apa sih sebenarnya? Gambarannya sangat mudah. Sepsis selalu diawali dari infeksi. Infeksi apapun itu. Dan seringkali biasanya karena infeksi bakteri. Infeksi yang seperti apa? Bisa dari luka, luka di badan, luka karena kebakar, sakit gigi, piometra atau infeksi rahim juga bisa berakhir dengan sepsis. Kenapa seperti itu? Sepsis adalah istilah ketika infeksi itu tidak hanya terlokalisir di satu tempat, tapi menyebar ke seluruh badan. Tandanya apa? Tanda paling mudah kita kenali yang pertama, dia awalnya kelihatannya kayak sehat, atau kalaupun dia sakit, kondisinya stabil, tiba-tiba suhu tubuhnya turun, ngedrop. Dan seringkali di fase akhir dari sepsis, dia hipoksia atau susah bernafas. Ciri-cirinya biasanya lidahnya akan berubah warna. Yang tadinya normalnya pink jadi rada pucet, terus kebiruan atau keunguan. Itu ciri-ciri sepsis secara umum. Dan sepsis ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian, termasuk pada manusia.
sepsis bisa menyebabkan kematian. Termasuk mungkin kalau di manusia kadang ada kasus yang suntik-suntik sembarangan, suntik-suntik kecantikan, pingin murah, kadang oplos-oplosan, tiba-tiba ada kasus keracunan, badannya jadi menghitam. Itu adalah contoh sepsis dan itu berbahaya sekali, membahayakan nyawa. Untuk dua kasus tadi bagaimana? Yang pertama tadi bercerita tentang kucing kecil, kitten, awalnya sehat, lesu, kok tiba-tiba dia mati. Kalau kita berbicara tiba-tiba mati, paling sering ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya bisa karena sepsis. Kemungkinan yang kedua bisa karena virus. Yang paling sering virus yang menyebabkan kematian mendadak itu virus panleukopenia. Gejalanya muntaber, kadang tanpa gejala mati mendadak. Terus yang sering selanjutnya lagi adalah parasit darah. Parasit darah itu nggak ketahuan perantaranya, dia dari kutu, kelihatannya sehat, tiba-tiba lesu, suhu tubuh turun, mati. Itu juga bisa. Terus yang sering lagi apa? Keracunan. Keracunan apa yang paling sering? Keracunan racun tikus. Kadang ada beberapa dari teman-teman yang karena di lingkungannya itu banyak tikus, akhirnya menyebarkan racun tikus. Efeknya apa? Mereka keracunan. Darah jadi nggak bisa beku, jadinya bleeding di seluruh badan, dan itu resiko kematiannya juga sangat tinggi. Pertanyaan yang kedua tadi seputar kucing lahiran sampai 4 hari normal apa enggak? Tidak normal. Normalnya proses kelahiran pada kucing hanya berjalan maksimal 2 hari, 2 kali 24 jam. Interval antar anak normalnya 15 sampai 30 menit dengan posisi induknya tercukupi. Antar anak biasanya jedanya 15 sampai 30 menit, ada yang kurang, ada yang lebih, tergantung tingkat stres induk, energi yang dimiliki oleh induk. Tapi kalau sampai lebih dari 2 hari itu bahaya. Kenapa? Dia kehabisan tenaga, pasti nggak mau makan minum. Yang resiko paling tinggi terjadi adalah piometra. Kalau habis lahiran saluran peranakan kebuka, banyak darah-darah nifas, kuman-kuman bisa masuk. Jadi buat teman-teman semisal melihat kucingnya lahiran kok sudah 2 kali 24 jam masih kontraksi, masih ada anak yang belum keluar, baiknya segera dibawa ke dokter hewan agar bisa dilakukan tindakan apakah harus diinduksi ataukah malah harus disesar. Itu lebih aman. Tapi semisal baru hari ini lahiran, malam belum keluar semua, nggak usah panik. Prosesnya 2 kali 24 jam. Yang harus teman-teman lakukan apa? Kucing kalau lahiran, dia itu biasanya nggak mau makan. Energi jadi dia habis. Harus kita kasih makanan yang tinggi nutrisi, tinggi energi. Kasih wet food dulu untuk menggugah selera dia makan. Wet food yang seperti apa? Saran saya produk-produk recovery. Itu tinggi energi. Jadi membantu untuk dia lahiran. Jadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar septis dan sekitarnya, boleh? Ya maju aja, maju aja. Jadi sekalian maju, nanti langsung sekalian dikasih hadiah. Sore dok. Sore. Di sini. Yang mau saya tanyain itu melahirkan, tapi yang saya bingung kan dia sakit mata nih awal. Sekarang tuh belum sembuh. Aku udah dibawa ke dokter, kata dokter tuh klamydia. Nah awalnya itu katanya harus dioperasi, diangkat. Terus saya nggak mau, nggak tegas kan. Sekarang ini memang udah dikasih obat mata, udah agak mendingan, cuman yang saya bingung kok masih belekan. Nah itu harus gimana ya dok ya? Karena kan mungkin kalau sampai diangkat itu saya nggak tega gitu. Ada nggak sih mungkin treatment yang harus dilakuin? Karena selama ini memang saya ngelakuin itu cuma faktor anak. Baik. Ini nggak mau hadiah, langsung mau duduk. Kasih hadiah dulu dong. Jadi yang bertanya langsung dapat hadiah nih. Hadiah yang pertama voucher senilai 25.000, dan yang kedua ada produk dari IEMS. Mana foto dong mak, kasih manur tuh. Oh sini.
Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Di sini ada kasus dia kucing sakit mata, matanya ada infeksi, ada kerusakan, opsinya harus dioperasi pengangkatan bola mata, tapi tidak menghendaki dengan alasan kasihan. Posisi saat ini sudah ditreatment dengan obat-obatan termasuk obat mata, tapi belum kunjung sembuh, bahkan produksi kotoran mata secara terus-menerus. Baiknya seperti apa sih, hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus menjadi perhatian adalah penyakit yang sering kali menjadi penyebab kerusakan pada bola mata itu ada 3. Yang pertama itu virus rhinotracheatis atau herpes virus. Yang kedua adalah chlamydiosis, seperti tadi yang suspek penyakit kucingnya. Dan yang ketiga adalah treatment yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Biasanya obat yang seperti apa? Obat yang ada kandungan kortikosteroid atau anti radangnya, tapi posisi di bola mata itu ada luka. Jadi ketika kita berikan obat mata yang ada kandungan anti radangnya, tekanan bola mata meningkat, kadang bola mata menonjol bahkan bisa sampai meletus. Jadi hati-hati dalam penggunaan obat mata. Tadi treatment yang diberikan di rumah sudah tepat. Tidak menggunakan obat-obatan secara sembarangan, dengan membersihkan mata dengan air hangat, air bersih atau air steril itu sudah tepat. Itu salah satu langkah antisipasi untuk kita meminimalisir kerusakan mata karena treatment kita yang tidak tepat. Lantas kondisi saat ini bagaimana? Kalau kita berbicara mata yang rusak, apalagi divonis harus ada pengangkatan, biasanya kondisi bola mata dia sudah rusak atau dia sudah buta. Semisal dia bisa sembuh total, biasanya akan terbentuk jaringan parut di bola matanya. Bola matanya tetap bulat, tapi warna asli bola matanya menghilang, berubah jadi putih atau warna yang lain. Kalau semisal masih ada produksi kotoran, artinya masih ada infeksi. Itu belum tuntas. Tapi semisal kita lihat bola matanya kok masih ada yang bagian yang rusak atau bagian yang bengkak, bisa jadi di dalam bola matanya ada produksi nanah. Kalau itu harus dibersihkan di dalamnya. Betul. Jadi harus dibawa kontrol, dicek untuk memastikan ada nanahnya nggak sih sebenarnya. Kadang ada juga ketika dia ternyata penyebabnya karena tekanan bola mata yang berlebihan, mungkin di dalamnya ada pembekuan darah. Jadi dokter hewan akan memberikan obat untuk mengurangi atau menghancurkan gumpalan darah yang di dalam. Jadi tekanan bola matanya akan berkurang. Kalau kotoran hanya seperti air biasa, tidak masalah. Tapi kalau warnanya kekuningan seperti nanah, tanda tanya. Bisa jadi infeksi di dalam. Jika infeksinya terus-menerus, kok sampai berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, opsi terbaik memang harus diangkat. Kita jangan membayangkan kita kasihan nanti dioperasi. Akan lebih kasihan kalau nggak dioperasi. Kenapa? Lukanya di dalam, dia produksi nanah, sakitnya minta ampun. Dan kucing adalah salah satu hewan yang dia sensor rasa nyerinya itu tidak seekspresif dibanding hewan lain. Kalau anjing, dia sakit dikit kita cubit, kadang dia ngelolong-ngelolong kayak sakitan. Kalau pernah lihat anjing datang ke dokter hewan, Dogi datang ke dokter hewan, disuntik dia nangis, tapi kalau kucing dia cuek. Karena kucing secara alaminya di alam liar, kayak seperti sekarang nih, dia meskipun kelihatannya tenang, dia nggak ngeluarin korok, artinya pada hubungannya. Insting alamiah hewan ketika di alam liar bukan menjadi bagian atas dari rantai makanan, dia memiliki mekanisme alami untuk mencegah biar dia tidak dimangsa oleh hewan lain. Salah satunya adalah tidak menunjukkan rasa sakit. Mau dia pincang, kadang kakinya putus, atau dia tulangnya keluar, dia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Kalaupun sakit, tandanya ada 2 yang bisa ditunjukkan. Yang satu adalah nafsu makan turun, yang kedua aktivitas menurun. Dan tambahan lagi ketika aktivitas menurun, tidurnya nggak rileks, meringkuk. Semisal tadi kucingnya yang matanya bermasalah, coba diamati 3 hal tadi. Dan tambahannya yang dilihat adalah rambutnya. Rambutnya jabrik nggak? Kalau seperti kucing di depan ini rambutnya kan perfect shining ya. Kondisi secara umum dia sehat. Tapi kalau jabrik, artinya dia lagi gak enak badan. Terus selanjutnya dilihat matanya.
Kalau di matanya ada namanya membran niktitan atau third eyelid yang putih di sini. Kalau gerak ke tengah artinya dia merasakan sakit atau dehidrasi. Meskipun nafsu makan minumnya oke, meskipun aktivitasnya juga oke. Iya, jadi di sini kan ada selaput putih yang nempel banget ke hidung. Kadang ada beberapa kondisi dia agak gerak ke tengah. Meskipun nggak sampai full kadang, artinya antara dehidrasi atau dia merasakan sakit di badannya. Dan selalu diingat, kucing kurang ekspresif dalam mengekspresikan rasa nyeri di badannya. Beda dengan hewan yang lain. Jadi seperti itu. Oke, klamidia. Apakah bisa menular ke bayinya? Sangat menular. Pada kucing-kucing dewasa, klamidia biasanya hanya menunjukkan gejala gangguan pernafasan atau flu ringan. Tapi pada kitten, khususnya kitten-kitten di bawah 5 bulan, disertai infeksi mata. Mulai dari kelopaknya atau selaput matanya doang yang bengkak, sampai yang bola matanya sampai rusak bahkan menonjol mau keluar. Itu klamidia. Tapi kalau semisal kasusnya tadi coba dicek, nanti konsultasi lagi ke dokter, kondisi bola matanya lebih baik nggak dibanding sebelumnya. Kalau memang membaik dan memang tidak ada indikasi infeksi di dalam bola matanya, mau treatment luar sama treatment dalam tanpa operasi nggak masalah. Tapi kalau ternyata ada indikasi infeksi di dalamnya, baiknya adalah diangkat. Dia ada mata, nggak ada mata, sama saja sama-sama nggak bisa melihat. Bedanya ketika sudah dioperasi, sumbernya sudah keambil, jadi dia lebih happy. Kita nggak teganya itu biasanya perspektifnya manusia, bukan perspektif. Karena kasihan kelihatan nanti dia minder sama temennya, kayak gitu-gitu. Padahal kan hewan tidak memiliki rasa itu. Bahkan banyak kucing-kucing yang kakinya 3 tetap bunting. Kucing yang dia kurus malnutrisi tetap kawin. Hewan tidak punya insting itu. Jadi kalau kita memelihara hewan, kita harus memilih mana yang sebenarnya itu perasaan kita, mana yang memang sebenarnya kebutuhan untuk hewannya. Betul sekali. Untuk matanya tetap dibersihkan dengan air hangat, nggak masalah. Tapi kalau obat mata wajib dikonsultasikan ke dokter yang ngecek. Obat mata yang diberikan sambil dibawa dikontrol. Dok, obat mata yang ini apakah aplikatif diberikan untuk kucing ini atau tidak? Bisa jadi juga bisa diberikan pada kucing tersebut, tapi kondisi mata kiri kanan kadang beda. Ada yang kadang, oh yang obat mata ini hanya boleh pada sebelah kanan, yang kiri nggak boleh. Itu juga bisa. Kalau betul obat mata itu pada dasarnya tergantung kondisi mata, bukan dia sakitnya, obat matanya apa. Kadang diare obat anti diare, betul. Flu obat untuk flu, betul. Tapi kalau mata bukan obat matanya, tapi harus lihat kondisi matanya. Jadi obat mata itu jenisnya sangat banyak, 20 jenis lebih bahkan. Ada yang dia isinya hanya antibiotik sama anti radang, ada yang cairan mata buatan, ada isinya multivitamin, ada itu relaksasi pupil, ada yang bius lokal dicampur dengan radang, ada yang untuk mengurangi tekanan bola mata, bahkan lainnya. Jadi jangan sampai salah. Dan biasanya obat-obat mata yang dijual bebas, khususnya di pet shop, kalau saya sih menjumpainya hanya ada satu jenis, isinya antibiotik dan anti radang. Dia sangat efektif digunakan pada kasus gangguan mata yang ada luka. Luka sebintik jarum pun itu artinya ada luka. Kalau dia tidak ada luka efektif, tapi kalau ada luka jadi bencana. Kayak kenapa kadang ada mungkin over ya. Ini pakai ini aja efektif, mungkin matanya kondisinya masih sehat bola matanya. Jadi ada peradangan ringan, ada pembengkakan selaput mata, dia bisa membaik. Tapi dikasih ke kucing ini, bola matanya jadi mau keluar, itu ada lukanya. Jadi seperti itu. Baiknya kalau teman-teman memang punya obat-obatan yang biasa diberikan, ketika ke dokter sekalian dibawa. Jadi tahu mana yang masih bisa digunakan, mana tidak. Kalaupun tidak bisa digunakan, jangan berkecil hati, bisa disimpan. Nanti
ada kasus lain yang mungkin bisa digunakan lagi. Jadi seperti itu. Ya. Tadi sini ada penanya. Boleh ke depan. Nama saya Ricky dong, dari Kota Cinta ya. Ini jadi saudara saya tuh pernah punya kucing meninggal karena penyakit Pelin serominus sistomasis, jadi yang tumor pada telinga. Tapi itu ada stadium akhir, jadi terlambat. Saya coba dulu kan, saya kuliah di Serpong ya, di Serpong. Dosen-dosen saya banyak kan IPB semua, jadi saya jurnal IPB, IPB katanya pengobatannya salah satunya dengan metode pembedahan yang itu dengan operasi pembedahan itu tingkat keberhasilannya berapa persen. Yang kedua, selain pembedahan bisa kayak misalnya terapi hormon apa-apa. Ya, terima kasih dok. Sama-sama. Ini hadiahnya dulu. Karena pertama voucher 25.000. Dan yang kedua ada produk dari IEMS. Biar nggak bingung, intinya tumor yang ada di dalam lubang telinga. Sebenarnya pemicunya apa dulu sih? Banyak kasus tumor pada telinga, pemicu utamanya adalah otitis atau radang telinga, baik termites maupun infeksi bakterial atau infeksi jamur. Karena ada peradangan berlebih, pembelahan sel terus-menerus, akhirnya membelah dan semakin besar. Opsinya apakah harus operasi? Ya, opsi terbaik utamanya adalah tindakan operasi. Metode operasi yang biasanya digunakan, yang pertama, semisal tumornya masih kecil, dia masih dipertahankan, dia dioperasi langsung dicongkel bagian tumornya, jadi diambil sesuai bentuk. Itu yang pertama. Opsi yang kedua, ketika tumornya sudah besar, apalagi sampai menjalar, adalah tindakan ablasi kanal. Apa itu? Amputasi telinga. Jadi telinganya diamputasi sampai ke salurannya. Itu diambil. Dan kita beberapa kali di Radiant Patent Care juga melakukan tindakan ini. Ada yang kasusnya karena tumor, bahkan tumor kalau kita diemin kadang bisa melanjut menjadi cancer. Jadi harus hati-hati. Tingkat keberhasilannya seberapa tinggi sih? Selama bukan cancer bisa 100%. Cuma yang berbahaya adalah ketika tindakan operasinya, karena ada penggunaan obat bius. Kita tahu obat keras, ketika dia ada masalah organ dalam bisa memicu kematian. Tapi kalau semisal dia bisa melewati masa operasi, tinggal kesembuhannya bisa 100%. Itu aja. Terapi hormon tidak. Terapi. Jadi semisal tumornya menurut pengalaman sih sudah semisal hanya terapi kayak gitu tanpa ada tindakan pembedahan sulit dilakukan. Keberhasilannya sangat rendah. Kenapa? Tumor makanan utamanya. Sementara di manusia ketika dia ada cancer atau tumor, dia ada diet khusus yang menjadi pantangan. Kalau kucing kan susah kita ngaturnya, apalagi komersial food, dia formulasinya udah kompleks. Kita harus bikin raw food, ada resiko gangguan kekurangan nutrisi tertentu. Itu juga akan nanti bahaya. Jadi lebih baik sih operasi dikombinasikan dengan kemoterapi. Itu yang biasanya kita lakukan. Ya sama. Ini dulu, kasihan nangis nanti. Udah bertanya berulang kali, maju ke depan. Mau nanya dok, kan suka ada di sosmed kata kucing kalau bisa pup itu boleh kasih mikrolak sama jus paya, apa itu benar dok? Baik, ini duduk nggak mau hadiah? Oh mau, ini aja dulu kita kasih hadiah dulu. Jadi dua hadiah ya, yang pertama voucher dari Radiant Patent Care senilai 25.000. Yang kedua ada produk dari IEMS. Boleh, ini ada tambahan. Oke, selamat banyak banget.
dapat Pro Diet tinggal protes ke Ko Hendri ya. Oh, saya udah dapat dia belum dapat Pro Diet gitu ya. Mumpung orangnya di sini nih, serbu habis ini. Jadi pertanyaan tadi apa ya? Oh, susah BB. Mikrolak boleh nggak? Boleh. Intinya mikrolak itu adalah pelumas. Kalau nggak bisa BAB dan kotorannya itu kering keras. Jadi dikasih pelumas biar licin bisa keluar. Pepaya boleh, tapi bukan untuk harian. Hanya untuk membantu di fase awal. Misalnya anaknya sudah megakolon operasi. Apa itu megakolon? Jadi usus besar itu kan ada bagian namanya kolon. Kolon itu tempat penyimpanan kotoran sementara sebelum nya keluar. Dan di situ terjadi penyerapan air besar-besaran. Ketika dia sembelit, kotoran nggak bisa keluar, kan numpuk terus tuh. Ada penyerapan air terus. Akhirnya terjadi apa? Kotoran makin besar. Mau dikasih mikrolak 100 pun nggak bisa kotorannya. Mau nggak mau harus tindakan operasi, harus disesar. Tapi yang dikeluarkan anaknya tapi Jadi operasi kayak operasi sesar kan rahimnya yang buka. Ini yang buka adalah ususnya. Kita keluarkan isi yang nggak bisa keluar. Dan setelah operasi pun nanti akan ada treatment makan 1 bulan untuk membantu recovery usus. Karena kita tahu usus itu organ makanan lewat situ, kotoran lewat situ, kuman-kuman pasti banyak dan rawan infeksi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini pertanyaan. Kenapa kadang ada dokter hewan yang dia tidak melakukan pemeriksaan lanjutan tapi langsung judge itu virus. Jadi gini teman-teman, dalam mendiagnosa suatu penyakit ada yang namanya diagnosa sementara. Disebutnya adalah suspek virus panleukopenia. Kita kasih contoh ya. Suspek virus panleukopenia yang mencirikan. Yang pertama namanya timbul. Atau kalau semisal tubuhnya turun. Yang kedua, gejala umum panli ada kabarnya darah pasti baunya. Bau panli itu khas. Biasanya gejala-gejala mengarahnya ke panli kadang suspek. Meskipun ada penyakit lain juga yang gejalanya biasis, contoh hepatitis itu gejalanya gangguan serta jari juga bisa gejalanya mirip virus panli. Untuk perlu yang namanya pemeriksaan. Salah satunya pakai test kit, salah duanya dengan pemeriksaan. Itu untuk konfirmasi. Semisal dari pemeriksaan lab darah kok hasilnya tidak menunjukkan virus, bisa jadi gejala yang tadi muncul indikasinya bukan karena virus, tapi agen penyakit lain yang gejalanya mirip virus tersebut. Jadi seperti itu. Kita di Instagram. Oke, ini ada kucing yang jamuran, ada juga yang nggak jamuran. Kira-kira kenapa? Dalam populasi mereka aktivitas bareng, perlakuan sama, kok ada yang jamuran? Itu harus tanda tanya. Ada indikasi imun tubuh yang tersebut sedang turun. Dia lagi meriang, tapi belum dengan. Harus dikoreksi apa? Imunnya dia, kita kasih imun booster, kita kasih airline imun booster biar imunnya naik stabil dengan yang lain. Yang kedua, penanganan sebelum penanganan jamur ada gejala lain yang enggak. Contoh ternyata telinga, ternyata ternyata susah kencing atau bahkan bikin imun tangani. Kalau ada flu ya flu-nya harus diobati. Kalau kita hanya fokus ke jamur nanti nggak sembuh-sembuh. Jadi imun juga kita naikkan dengan protein untuk sistem imun.
stabil, jamurnya sembuhnya lebih cepat. Treatment jamurnya bagaimana? Ada beberapa opsi. Jamurnya itu harus treatment melalui dokter hewan. Dengan cara apa? Ada beberapa opsi. Pertama, pakai jamur khusus untuk treatment jamur. Apa? Bisa pakai malasep, sebazol, atau kalau mau pakai veteran ada yang untuk fungi. Itu khusus memang untuk jamur. Kalau kita mau fungi. Atau teman-teman pakai lagi dengan salep. Fungi gel juga bisa digunakan. Terusnya, ketika mau ngasih salep, dibersihkan dulu, berair, beda dulu, makanya biar cepat. Karena luka yang aktif, sumber nutrisi yang baik untuk tumbuh.